Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Utia Putri Utami dan rekan saya Riki Setia Prayoga. Kali ini kami akan mempresentasikan materi berjudul Aliran, Unsur, dan Gaya Penelitian Kualitatif. Aliran penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah istilah yang memayungi berbagai pendekatan dan metode dalam mempelajari kehidupan sosial secara alami. Penelitian kualitatif memiliki prosedur penelitian, yakni menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seseorang atau pelaku yang dapat diamati. Karakteristik penelitian kualitatif memiliki data yang dinyatakan dalam keadaan alami, dengan tidak diubah dalam bentuk simbol ataupun bilangan. Terdapat banyak sekali variasi penyelidikan kualitatif yang juga terhubung pada beragam disiplin lain seperti pendidikan, psikologi, jurnalis, dan beberapa lainnya. Pada umumnya, informasi atau data yang dikumpulkan dan kemudian dianalisis terutama bersifat non-kuantitatif, terdiri atas transkrip wawancara, dokumen, materi visual seperti artefak, hingga dokumen dari pengalaman seseorang sebagai bagian dari sosial. Etnografi. Etnografi adalah observasi dan dokumentasi kehidupan sosial dalam kerangka menyusun suatu pengelompokan budaya. Ada dua hal yang diacu di dalam penelitian etnografi, yakni proses panjang penelitian lapangan dan hasil akhir penulisan. Meskipun sesungguhnya digunakan untuk meneliti suatu kebudayaan asing, pada perkembangannya sudah diaplikasikan ke dalam kebudayaan yang multidisipliner, seperti ruang kelas, bisnis dan organisasi, hingga dunia maya. Grounded Theory. Pengistilahan ini lebih pada suatu metodologi untuk menganalisis data kualitatif secara cermat untuk memahami proses dan perilaku manusia. Dari hasil pengamatan tersebut, kemudian akan dibangun sebuah teori. Secara khas, proses membangun teori ini adalah dari bawah ke atas. Grounded Theory menuju kategori inti atau sentral yang secara konseptual mewakili studi yang diamati. Dari inti atau sentral tersebut, kemudian akan dibangun suatu teori mengenai proses pengamatan tersebut. Fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan terhadap sebuah fenomena dengan tujuan mencari intisari dan sifat-sifat yang mendasar. Fenomenologi berawal dari analisis filosofis hermeneutika atau interpretasi teks untuk makna inti. Saat ini, fenomenologi sebagian besar merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada konsep, peristiwa, dan pengalaman hidup manusia. Hal umum yang ingin ditangkap ialah sintesis kesamaan mengenai pengalaman kolektif dan persepsi mengenai suatu fenomena. Dan pada umumnya, pendekatan fenomenologi dipakai apabila tujuan penelitian adalah melihat kesadaran yang paling intim dan pemahaman mendalam mengenai bagaimana pengalaman manusia terjadi. Tak ada batasan yang jelas bagaimana pengumpulan data di dalam pendekatan ini. Tugas utama dari peneliti ialah refleksi yang mendalam untuk menangkap intisari dan sifat-sifat mendasar pengalaman. Studi kasus. Studi kasus
berfokus pada unit tunggal analisis. Tujuannya tidak selalu untuk mengembangkan suatu argumen mengenai bagaimana kasus tunggal dapat mewakili atau menggambarkan kesamaan individual atau suatu tempat kejadian. Berbeda dengan penelitian yang melibatkan sejumlah besar peraturan atau peserta untuk mengumpulkan spektrum perspektif yang lebih luas dan lebih representatif. Studi kasus itu sendiri dinilai sebagai unit yang memungkinkan pengujian lebih mendalam. Analisis isi. Analisis isi adalah pemeriksaan sistematis pada data berupa teks dan visual seperti surat kabar, majalah, dan transkrip pidato. Media seperti film, episode televisi, dan situs internet. Dan budaya material seperti artefak dan produk komersial untuk menganalisis perwujudan makna yang mencolok dan yang terpendam. Makna yang mencolok adalah hal yang tampak di permukaan, sedangkan makna laten adalah makna yang sugestif, konotatif, dan subtekstual. Beberapa analisis isi memiliki desain kuantitatif dan kualitatif, karena frekuensi kemunculan statistik menjadi salah satu ukuran penting dari tema yang menonjol, terutama dalam teks media. Metode penelitian campuran. Metode penelitian campuran menggunakan kombinasi strategi dan terarah dari pengumpulan data dan analisis kualitatif dan kuantitatif untuk penelitian. Hal ini diasumsikan bahwa masing-masing epistemologi dan paradigma, kualitatif dan kuantitatif, dapat bekerja dalam penelitian untuk menguatkan atau mendukung temuan. Masing-masing kelebihan akan dikolaborasikan dalam suatu penelitian. Dengan kelebihan masing-masing pendekatan, diharapkan akan memberi dukungan yang positif untuk temuan penelitian. Meskipun jenis penelitian campuran ini baru muncul dalam beberapa dekade terakhir, akan tetapi jenis ini mampu menjembatani paradigma yang terpisah dalam suatu metodologi baru. Penyelidik naratif. Penelitian naratif adalah genre penelitian yang mencakup berbagai pendekatan, tetapi mereka berbagi tujuan untuk mengubah data ke dalam format cerita sastra. Genre ini mengakui bahwa manusia cenderung menyusun pengetahuan ke dalam bentuk naratif. Dengan kata lain, seseorang lebih mudah mengingat dalam bentuk narasi. Penyelidikan naratif mencoba menyusun data yang tersebar ke dalam alur yang lebih baik. Bentuk yang dihasilkan tidak hanya sajian yang teratur, tetapi dengan memanfaatkan kaidah sastra fiksi, akan dibentuk suatu interpretasi yang memiliki nilai estetik. Penyelidikan puitis. Pertanyaan puitis adalah penelitian transformasi data kualitatif atau ekspresi pengalaman kualitatif melalui struktur puisi. Seperti halnya puisi sastra, struktur penelitian kualitatif dapat memilih berbagai bentuk. Peneliti mengekstrak dari transkrip wawancara, yakni kata-kata dan frasa, untuk mendapatkan kata kunci sebagai esensi teks. Ekstrak mungkin disimpan dalam urutan yang sama seperti yang muncul di dalam transkrip. Lantas disusun ulang atau didekonstruksi dengan tujuan menghasilkan efek tertentu. Riset berbasis seni. Penelitian berbasis seni adalah penelitian tentang semua hal terkait dengan seni seperti karya seni, seniman, perancang atau pencipta puisi, teori-teori seni, sejarah seni,
fenomena kesenian, dan lain-lain. Penelitian berbasis seni menerapkan media dan metode seni pertunjukan dan seni rupa untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan temuannya. Seni bukan hanya produk, tetapi juga prosedur epistemologi. Dengan kata lain, cara mengetahui melalui penelitian pribadi dan ekspresi estetika. Bentuk seni adalah media dan mode komunikasi metafora yang dapat memberikan makna yang mendalam ketika kata-kata saja tidak cukup. Autoetnografi. Autoetnografi adalah pelaporan diri bersifat refleksif dan kultural, seringkali melalui narasi. Autoetnografi juga dapat dianggap sebagai studi kasus orang pertama yang lebih otentik dengan detail yang kaya dan memberikan perspektif orang yang unik tentang masalah yang ditangani. Peneliti memasukkan sudut pandang orang pertama, aku, untuk dianalisis seolah-olah mengamati orang lain. Genre ini juga memberi penulisannya pengetahuan yang mendalam mengenai apa yang diperlukan peserta untuk melihat ke dalam dirinya untuk mengungkapkan pengalaman pribadi secara terbuka kepada orang lain. Namun demikian, penulis tetap dituntut untuk memperlakukan datanya dengan kritis, analitis, dan interpretatif untuk menemukan wacana yang ada. Evaluasi riset. Penelitian evaluasi secara sistematis merupakan penelitian yang sifatnya mengevaluasi subjek penelitian untuk menentukan keberhasilan dan menilainya. Genre ini disesuaikan dengan tujuan spesifik dan dapat menggunakan kombinasi pengumpulan analisis data kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti tidak harus bersikap objektif, tetapi diperkenankan sesekali untuk memberikan penawaran berupa rekomendasi konstruktif atau praktis untuk perbaikan. Penelitian yang baik melibatkan pemilik kepentingan langsung sebagai bagian dari proses evaluasi. Nantinya akan merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan nilai-nilai positif dan keuntungan suatu program. Penelitian tindakan. Penelitian tindakan dilakukan dengan tujuan tidak hanya mengamati kehidupan sosial, tetapi merefleksikan praktik kerjasama peserta untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Kehidupan peserta dan lingkungan sosialnya diperiksa secara kritis, kemudian didiagnostik melalui wawancara refleksi, observasi, dan penjurnalan, serta metode pengumpulan data lainnya untuk melihat masalah tertentu. Selanjutnya, pemberian solusi dan strategi pemberdayaan diimplementasikan untuk memulai dan mempertahankan perubahan positif. Jurnalisme investigasi. Penelitian kualitatif jenis ini mengandalkan metode seperti pengumpulan data dalam jurnalisme, seperti wawancara, pengamatan langsung di tempat kejadian, menggali informasi di dalam arsip data, dan lain-lain. Akan tetapi, bagaimanapun ada perbedaan dari pendekatan kualitatif investigasi dengan metode jurnalis murni. Tulisan jurnalis tidak terikat dengan beberapa tradisi diskursif
dan standar akademisi. Meskipun bisa juga dipakai dengan cara yang demikian. Selain itu, jurnalisme cenderung mempublikasikan hasil investigasi pada media pemberitaan dan publikasi mainstream. Genre ini mengungkapkan kehidupan sosial dan sering digunakan untuk mengungkapkan ketidakadilan yang menjadi minat perhatian masyarakat umum. Setelah data dikumpulkan, kemudian dianalisis secara mendalam dan disusun sebuah kritik terhadap persoalan yang diinvestigasi. Penyelidikan kritis. Penyelidikan kritis bukanlah metode, melainkan misi sosial dan politik. Kenla dan Peirce 2009 mengidentifikasi pendekatan kritis sebagai tubuh hibrida yang menyatu, yaitu sebagai peneliti, pekerja budaya, jurnalis investigasi, dan aktivis untuk kepentingan publik. Penyelidikan kritis selain dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi apa adanya secara mendalam, juga bermaksud mengkritisi situasi yang timpang agar memungkinkan berubah. Jika diamati secara sederhana, penyelidikan ini merupakan kelanjutan dari investigasi jurnalisme dalam kerangka mengungkapkan suatu fenomena untuk dianalisis dan diberikan kritik yang kuat. Tujuannya tak lain adalah memberikan daya yang memungkinkan untuk adanya perubahan. Unsur-unsur riset kualitatif. Penelitian kualitatif, begitu juga dengan sastra, seringkali menggunakan beberapa unsur dasar dengan cermat agar mencapai suatu dampak tertentu pada hasil penulisan. Umumnya, unsur-unsur yang digunakan tidak lepas dari kebutuhan yang hendak diperoleh melalui penelitian. Unsur-unsur tersebut bukan komponen yang terpisah, tetapi merupakan hal-hal yang bekerja dalam satu kesatuan. Berikut merupakan unsur-unsur yang dimaksud. Para peneliti. Peneliti ialah individu atau sebuah tim yang melakukan studi riset untuk menyelidiki beberapa aspek kehidupan sosial. Penyelidikan utama dimulai dengan merencanakan, fasilitasi, dan mengawali semua aspek proyek dari awal hingga akhir, bekerja dengan cara yang sangat ingin tahu dan etis untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Peneliti, baik pemula ataupun senior, dianggap sebagai sebuah instrumen utama dalam penyelidikan kualitatif. Kapasitas peneliti sangat menentukan besar dan luasnya mengenai apa dan bagaimana penelitian tersebut bisa berjalan dengan baik. Epistemologi. Secara luas, epistemologi merupakan proses membangun pengetahuan berdasarkan pandangan dunia peneliti. Dalam penelitian kontemporer, beberapa menganut konsep positivis mengenai kaitan kebenaran dengan informasi faktual yang ada di dunia nyata, sehingga dengan demikian dapat dibuktikan validitasnya. Namun, beberapa lain mengadopsi sudut pandang postmodern yang menempatkan relativisme nilai bahwa tidak ada kebenaran absolut disebabkan dunia yang kontingen. Namun terlepas dari keduanya, pengetahuan merupakan suatu proses yang dibangun dan berada di dalam, bukan sesuatu di luar dirinya yang menunggu untuk ditemukan. Tujuan konstruk pengetahuan tak lain ialah untuk membentuk suatu wawasan dan pemahaman mengenai realitas sosial. Warisan kontekstual. Peneliti tidak bisa lepas dari konteksnya. Penelitian yang dilakukan tak bisa dipungkiri akan menjadi suatu warisan kontekstual dari hasil analisis mengenai apa yang dipelajari dan dokumen observasi terhadap sebuah kehidupan sosial. Metodologi menyediakan cara yang disarankan untuk melakukan sebuah observasi, dan sebuah teori jadi bingkai refleksi atau bahkan suatu tantangan untuk memberi kritik dan perbaikan.
Warisan kontekstual lebih pada suatu kontribusi dari penulis dan peneliti sebelumnya yang berjasa dalam memberikan dasar pengetahuan dan praktis, sehingga perlu untuk terus dikembangkan. Peran peneliti selanjutnya akan menjadi wacana hasil riset yang lebih kekinian, serta sumbangan intelektual di masa depan. Tujuan: sebuah penelitian memerlukan makna, motivasi, dan arah yang jelas. Ketiganya dapat dibingkai dalam tujuan. Lebih dari itu, tujuan sebagai kerangka konseptual sangat dibutuhkan di dalam jalannya penelitian. Meskipun tidak dapat dipatenkan sejak awal, bingkai tersebut bisa berkembang, berubah seiring jalannya penelitian, yang tentu saja dipengaruhi pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian. Peserta dan atau material. Sebagian peserta studi kualitatif akan mengamati dan mewawancarai orang-orang sebagai bagian dari penyelidikan sosial. Tetapi, beberapa lain mungkin mengandalkan dokumen, artefak, dan materi media yang dibuat oleh manusia. Mempelajari dunia sosial secara tidak langsung juga mempelajari manusia dan apa yang ia cipta. Etika. Penelitian tidak berarti memiliki kekuasaan penuh untuk mencapai tujuannya. Ada kode moral dan hukum yang berlaku terkait perlakuan dan menjaga etika terhadap orang-orang yang terlibat dalam studi penelitian. Etika penelitian sebenarnya lebih daripada merupakan aturan tak tertulis yang harus dipatuhi oleh tiap peneliti untuk menjaga integritas sebagai ilmuwan. Karena dalam bekerja dengan manusia sebagai partisipannya, patah lawas yang mengatakan yang diutamakan ialah jangan membahayakan akan selalu penting untuk diingat dan harus menjadi landasan dari penelitian tersebut. Durasi. Agaknya semua usaha manusia termasuk proyek penelitian kualitatif selalu dibatasi oleh waktu. Beberapa tahapan pengumpulan data mungkin hanya berlangsung beberapa hari karena aksesnya yang mudah. Sementara proyek lapangan, dalam antropologi misalnya, mungkin berlangsung selama beberapa dekade meski dalam wilayah geografis yang sama. Tidak ada standar minimal waktu yang diperlukan, namun akan cenderung lebih meyakinkan dan lebih baik ketika peneliti mencatat jumlah waktu yang diperlukan dan dianggap cukup untuk tujuan studi. Situs lapangan dan atau tempat penyimpanan. Suatu penelitian selalu terjadi di suatu tempat yang dibentuk oleh manusia penghuninya. Tak hanya ruang fisik, tapi pula ruang maya. Keduanya merupakan situs yang layak dipertimbangkan. Dunia maya kini bukan sekedar konstruksi konseptual, tapi merupakan entitas aktual. Perluasan mental dan fisik tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mengamati bagaimana ruang dan objek bisa memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Data dan kumpulannya. Berakar dari bahasa Latin, datum, berarti bentuk tunggal dari data, adalah sesuatu yang terberi. Begitu maknanya. Sebagai peneliti, mengumpulkan data adalah bagian dari penelitian, dan itu niscaya. Beberapa mengatakan, bahkan korpus atau kumpulan data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti bukan hanya sebuah kumpulan informasi, tapi merupakan sebuah entitas hidup yang ada untuk dianalisis. Data dapat dianggap sebagai potongan informasi yang berubah deskripsi mengenai pengaturan bagian-bagian teks yang lebih luas. Bagian-bagian tersebut mengungkapkan kesadaran yang mendalam mengenai kondisi manusia. Bagi ahli metodologi Barney, J. Glaser, all is data, yang berarti apapun yang memberikan informasi yang memiliki kontribusi aktif untuk mewujudkan pemahaman tentang suatu fenomena. Pendekatan analitik. Setelah data didapatkan dan dikumpulkan, peneliti memilah-milah sejumlah besar informasi untuk coba memahami. Pola kemudian dibangun dengan mengatur ulang dan mengelompokkan ke dalam suatu kategori atau tema yang sebanding.
Tidak ada metode analisis data yang baku untuk penelitian kualitatif. Tapi, ada beberapa cara yang disarankan untuk membangun makna, baik manual atau dengan bantuan teknologi. Dan apabila maksud inti penelitian ingin disampaikan pada pembaca, pernyataan yang dibutuhkan sesungguhnya tidak hanya bersifat teoritis, tapi bisa juga menggunakan bahasa tradisional semacam sastra, bentuk metafor, simbolis, simile, dan lainnya. Representasi dan presentasi. Pada akhirnya, ringkasan penelitian disajikan beberapa dalam bentuk seperti disertasi, artikel, jurnal, situs internet, presentasi, dan banyak lain. Media yang dipilih haruslah salah satu yang tidak hanya menyajikan, namun juga mewakilkan cerita dari proses penelitian. Akses ke hasil penelitian akan lebih baik dan lebih meningkat ketika diterbitkan pada suatu jurnal arus utama atau bereputasi. Gaya penelitian kualitatif. Gaya penelitian kualitatif adalah istilah yang agak sulit dipahami. Bahkan, dalam kesusastraan dan seni, di mana istilah ini paling sering dikejar dengan sengaja. Sederhananya, gaya adalah cara penyampaian hasil keseluruhan penulis dengan mengkombinasikan aliran dan unsur yang dipilih secara khusus untuk membentuk hasil yang khas. Jika elemen adalah keterampilan dasar penelitian kualitatif, maka gaya adalah seni yang mendukungnya. Gaya banyak berurusan terhadap cara penyajian dan menyajikan, kebanyakan dalam format tertulis hasil penelitian kepada publik. A Tales of the Field, risalah klasik John Van Manen, 1988. Tales of the Field secara luas mengklasifikasikan jenis-jenis tulisan etnografi menjadi beberapa kategori, yakni realis, pengakuan, impresionis, kritis, formal, sastra, dan cerita bersama. Kisah realis. Kisah realis biasanya diceritakan dalam sudut pandang orang ketiga atau objektif dengan gaya intelektual yang tidak tercampur oleh bias pribadi, tujuan politik, atau penilaian moral. Kenetralan yang mencirikan kisah realis. Penekanan ditempatkan pada pelaporan rincian tentang apa yang dikatakan dan dilakukan peserta, diikuti dengan analisis yang cermat. Kisah pengakuan dosa. Kisah pengakuan dosa adalah sudut pandang peneliti sebagai orang pertama yang tentu saja bersifat lebih intim. Prasangka, masalah, dan dilema etika dibahas secara terbuka saat melaporkan kisah sang partisipan. Kisah impresionis. Kisah impresionis menggunakan kekuatan bahasa imajinatif, metafor, dan penimbulan untuk memberikan efek dramatis saat-saat kerja lapangan. Pembaca dipaksa untuk menghidupkan kembali kisah melalui pekerja lapangan, bukan menafsirkan atau menganalisisnya. Gaya semacam ini akan menimbulkan suatu efek yang pengalaman bagi pembaca untuk ikut terlibat secara tidak langsung di lapangan penelitian. Kisah kritis. Kisah kritis berfokus pada percabangan politik dan sosial dari pekerja lapangan dengan tujuan yang sengaja diarahkan
pada ketidakadilan untuk tujuan emansipasi. Cerita formal menekankan teori yang diturunkan dari analisis data yang sistematis. Cerita sastra menekankan pengarang sebagai pendongeng yang memanfaatkan perangkat fiksi untuk menggambarkan partisipan sebagai tokoh aktif. Kisah yang diceritakan bersama adalah konstruksi kolaboratif multisuara di mana peneliti dan subjek penelitian berbagai ruang naratif secara adil dalam cerita yang ditulis bersama. Deskripsi, analisis, dan interpretasi. Harry F. Walcott mengidentifikasikan 3 dimensi penelitian kualitatif yang juga bisa berfungsi sebagai gaya, yakni deskripsi, analisis, dan interpretasi. Pertama, deskripsi. Deskripsi berakar kuat pada data untuk menyajikan catatan yang faktual. Cara menyusun catatan deskriptif dapat mencakup dokumentasi kronologis, progresif, serta menyajikan kejadian kunci yang direkonstruksi oleh para partisipan. Tujuan penceritaan deskripsi ialah memberikan gambaran yang faktual mengenai apa yang menjadi fokus riset. Analisis. Analisis menyajikan perluasan sistematis melampaui deskripsi yang mengidentifikasi faktor-faktor kunci dan hubungan di antaranya untuk menjelaskan cara kerja sesuatu. Analisis bekerja untuk mencari keteraturan pola yang dapat dikontekstualisasikan, kemudian dibandingkan dengan kasus lain, dan dievaluasi. Hasil temuan akan disajikan dengan gaya yang naratif atau ditampilkan bersama deskripsi mengenai bagaimana proses memperolehnya. Interpretasi. Interpretasi menjangkau pemahaman atau penjelasan untuk melampaui sebuah kekhasan dalam penyelidikan. Tujuannya adalah untuk menemukan penerapan dan makna yang lebih luas. Diskusi untuk interpretasi makna seringkali meluas. Coba mengaitkan sebuah teori dengan pengalaman, bahkan merefleksikan bagaimana kaitan penyelidikan dengan pengalaman pribadi. Interpretasi adalah dimensi penyusunan makna dan pemahaman yang menunjukkan pertanyaan tingkat tinggi, yakni apa yang harus dibuat dari ini semua. Penutup. Penelitian kualitatif ternyata memiliki banyak ragam aliran, unsur, bahkan gaya penulisan. Tidak hanya bersifat kaku sebagai sifat khas penelitian akademis, tetapi penelitian kualitatif juga memiliki gaya tertentu dalam pelaporannya. Selain itu, ada pula hal yang perlu dijadikan catatan penting, yakni bagaimana etika penelitian tidak lupa untuk diterapkan, meski hal itu tak lebih sebagai aturan tak tertulis. Tak tertulis bukan berarti untuk diabaikan. Etika sebagai yang tak tertulis menegaskan keberadaannya yang implisit dalam tiap perlakuan studi, yakni sebagai hal yang primordial. Pada makalah ini, yang memang ingin memberikan gambaran betapa luasnya penelitian kualitatif, tidak membahas secara terperinci masing-masing aliran, unsur, dan gaya. Tetapi, tujuan utama dari disajikannya lebih pada pandangan jarak jauh terhadap apa yang ada di bawah payung penelitian kualitatif.